Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halila Safira Maulana dengan NRP 50172510181 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 12 dari buku yang berjudul Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Dian H. Carson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Pada bab 12 ini menjelaskan mengenai pelapukan dan tanah. Di sini saya akan menjelaskan 12 pokok materi, di mana sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengantar. Di mana di dalam pengantar kita akan mengetahui pelapukan, erosi, dan transportasi merupakan proses utama dari pembentukan permukaan bumi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan di permukaan bumi menjadi fragmen yang lebih kecil atau larutan kimia, baik melalui proses mekanis maupun kimiawi. Erosi merupakan pengangkatan atau pengikisan material hasil pelapukan oleh agen-agen seperti angin, air, gletser, dan lain sebagainya. Sementara itu, transportasi adalah pergerakan dari hasil erosi ke tempat yang lain. Ketiga proses ini saling berkaitan dan menjadi bagian penting dari siklus batuan yang terus mengubah permukaan bumi secara alami. Baik, pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pelapukan dan sistem bumi. Pelapukan memiliki peran penting dalam kehidupan di bumi karena menghubungkan litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Melalui pelapukan, batuan berinteraksi dengan udara, air, serta organisme yang hidup sehingga terjadi perubahan, baik itu perubahan fisik dan perubahan kimiawi. Pelapukan juga membantu menjaga keseimbangan iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi batu kapur di kerak bumi. Tanpa adanya proses pelapukan kimia ini, karbon dioksida akan menjadi sangat banyak di atmosfer dan membuat bumi menjadi terlalu panas bagi kehidupan. Pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem tata surya, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Pelapukan hanya terjadi di planet yang memiliki atmosfer dan air. Contohnya adalah bumi. Sebagai contoh, di planet Mars, dulunya itu di masa lalu pernah terjadi adanya air yang mengalir dan menyebabkan pelapukan. Sedangkan atmosfer di bumi melalui gas oksigen dan atmosfer berperan penting dalam pelapukan melalui gas oksigen dan karbon dioksida yang mendukung pelapukan. Sementara itu hidrosfer yang merupakan air itu menjadi agen pelapukan utama. Dari sisi biosfer juga turut berperan penting melalui aktivitas tumbuhan dan hewan. Akar tumbuhan dapat memecah batuan, sementara bahan organik yang membusuk dapat menghasilkan asam alami yang mempercepat pelapukan kimia. Pada materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pelapukan mengubah batuan. Batuan di permukaan bumi mengalami dua jenis pelapukan, yaitu pelapukan mekanis dan pelapukan kimia. Pada pelapukan mekanis, itu di mana batuan memecah menjadi bagian-bagian kecil tanpa mengubah komposisinya. Sedangkan pelapukan kimiawi itu mengubah komposisi mineral dari batuan karena berinteraksi dengan air, udara, dan asam alami. Kedua proses ini biasanya terjadi secara bersamaan. Pelapukan mekanis memperbesar luas permukaan dari batuan sehingga mempercepat pelapukan batuan. Akibatnya, batu yang awalnya padat secara bertahap kemudian menjadi tanah dan mineral baru yang stabil di permukaan bumi. Pada materi yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari pelapukan. Pelapukan mempunyai dampak besar terhadap permukaan bumi. Hasil dari pelapukan itu membentuk tanah, memperkaya unsur hara, dan mempengaruhi bentuk lahan, seperti tebing yang curam dan lain sebagainya.
Pelapukan juga membantu siklus penting seperti oksigen dan karbon. Dalam jangka panjang, pelapukan dapat menjadikan bumi itu layak untuk dihuni. Dalam jangka panjang, pelapukan menjadi proses alami yang menjadikan bumi itu layak untuk dihuni. Meskipun pelapukan dapat merusak batuan, namun dengan itu dapat menghasilkan tanah yang subur untuk mendukung pertanian dan ekosistem. Pada materi yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai pelapukan mekanis. Pelapukan mekanis terjadi karena beberapa proses fisik, seperti pelepasan tekanan, aksi es, pertumbuhan akar, dan pembentukan kristal garam. Pelepasan tekanan terjadi karena awalnya batuan terbentuk di bawah tekanan yang tinggi, kemudian mengembang. Setelah beban yang berada di atasnya itu menghilang, yang kemudian membentuk lapisan-lapisan yang mengelupas atau eksfoliasi. Sedangkan dari aksi es itu terjadi karena air yang masuk ke celah batuan yang kemudian menghancurkan batuan. Dari sisi pertumbuhan akar itu tumbuh di celah-celah batuan yang kemudian menghancurkan batuan. Serta dari pembentukan kristal garam yang terjadi ketika penguapan air yang menyebabkan batuan hancur. Nah, dari 4 proses ini tadi, itu kemudian menyebabkan pelapukan mekanis yang menyebabkan luas permukaan dari batuan itu membesar dan mempercepat pelapukan kimia. Pada materi yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai pelapukan kimia. Pelapukan kimia mengubah mineral batuan antara air dan gas atmosfer. Oksigen mengubah oksida besi menjadi hematit dan limonit yang kemudian memberikan warna merah dan kuning pada batuan dan tanah. Kemudian ada asam karbonat yang merupakan gabungan dari oksigen dan asam karbon dioksida yang menjadi agen pelapukan utama yang melarutkan mineral seperti kalsit dan feldspar. Feldspar berubah menjadi mineral liat. Sedangkan kuarsa tetap stabil karena ikatan silikanya yang sangat kuat. Secara umum pelapukan kimia menghasilkan mineral baru, ion yang terlarut, dan tanah yang subur. Pada materi yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelapukan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi intensitas dari pelapukan, seperti iklim, jenis batuan, waktu, kemiringan, dan aktivitas biologisnya. Iklim yang lembab dan panas mempercepat pelapukan kimia, sedangkan iklim yang dingin mempercepat pelapukan mekanis karena pembekuan air. Jenis batuan dengan mineral yang lemah akan menyebabkan batuan itu lebih cepat lapuk daripada batuan yang keras, seperti granit. Kemiringan lereng menentukan laju erosi, sedangkan organisme seperti tumbuhan, cacing, dan mikroba mempercepat pelapukan karena aktivitas biologisnya. Pada materi yang ke-8, saya akan menjelaskan mengenai tanah. Tanah terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang bercampur dengan bahan organik, air, dan udara. Tanah menjadi lapisan penting karena menghubungkan geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Komposisi tanah terdiri dari debu, pasir, liat, dan humus. Tanah berfungsi sebagai media tanam tumbuhan serta penyimpan air dan unsur hara. Proses pembentukan tanah berlangsung lama, yang membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan jutaan tahun hingga terbentuk tanah yang matang dan subur seperti saat ini. Pada materi yang ke-9, saya akan menjelaskan mengenai horizon tanah. Tanah yang berkembang dengan baik akan memiliki beberapa lapisan tanah yang kemudian disebut dengan horizon tanah. Lapisan yang paling atas itu disebut dengan lapisan O. Ini yang berisi dengan bahan-bahan organik seperti daun dan humus. Kemudian di bawahnya disebut dengan horizon A, yaitu ini disebut dengan lapisan yang paling subur dan berisi dengan bahan-bahan organik. Kemudian di bawahnya lagi ada yang disebut dengan lapisan horizon E. Ini disebut dengan zona pencucian di mana mineral dan lempeng larut dibawa oleh air ke dalam tanah. Zona B merupakan zona mineral, di mana besi
dan kalsit itu terakumulasi di dalamnya. Kemudian horizon yang terakhir itu disebut dengan horizon C, di mana bahan induk itu belum sepenuhnya terlapuk. Setiap lapisan menunjukkan tahap perkembangan dari tanah yang akibat pelapukan dan pergeseran air. Pada materi yang ke-10, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tanah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya, tanah itu dibagi menjadi beberapa ordo besar. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu tanah residu dan tanah terangkat. Tanah residu adalah tanah yang terbentuk di atas batuan induknya sendiri. Sedangkan tanah terangkat itu adalah tanah yang terbawah, yaitu dari mineral yang dibawa oleh air, udara, gletser dari tempat lain. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu batuan induk, kemiringan, waktu, aktivitas biologis, dan iklim. Semakin lama tanah berkembang, maka semakin tebal lapisannya dan semakin tinggi kandungan organiknya. Pada materi yang ke-11, saya akan menjelaskan mengenai tanah dan iklim. Iklim sangat mengaruhi ketebalan dan sifat dari tanah. Di daerah yang lembab, tanah memiliki sifat yang organik, kaya akan humus, dan mengalami pelarutan yang intensif. Sedangkan pada tanah yang kering, tanah tersebut itu kurang organik, serta akumulasi garam atau lapisan keras atau hardpan. Di daerah tropis, pelapukan yang intensif menyebabkan pembentukan laterit, yaitu tanah yang merah yang kaya oksida besi dan aluminium. Perbedaan iklim di permukaan bumi menyebabkan variasi dari tanah yang beragam. Pada materi yang ke-12 atau terakhir, saya akan menjelaskan mengenai laterit dan tanah terangkat. Laterit adalah tanah yang terbentuk di daerah tropis dan lembab akibat pelapukan yang intensif. Warna merah dari tanah laterit berasal dari oksida besi dan aluminium. Dan di beberapa tempat menjadi sumber dari biji bauksit dan aluminium. Namun, laterit ini termasuk kurang subur karena unsur haranya itu mudah tercuci. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tanah terkubur atau paleosol. Ini merupakan tanah kuno yang tertutup oleh abu vulkanik atau sedimen yang dapat digunakan untuk mempelajari iklim dan lingkungan pada masa lalu. Nah, tanah ini tuh termasuk tanah yang subur. Akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Di sini sudah saatnya saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pelapukan, erosi, dan transportasi merupakan proses yang terus terjadi untuk membentuk permukaan bumi. Pelapukan mekanis mempercepat pelapukan kimia dengan memperbesar permukaan batuan yang terpapar. Sedangkan pelapukan kimia menghasilkan mineral baru yang lebih stabil. Hasil pelapukan menghasilkan tanah, sedimen, serta unsur penting lain yang penting untuk kehidupan di bumi. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk, kemiringan, waktu, dan aktivitas biologisnya. Di daerah tropis, pelapukan yang intens menghasilkan jenis tanah laterit yang berwarna merah yang kaya akan oksida besi dan aluminium. Jadi, secara keseluruhan, setiap proses yang ada dalam permukaan bumi itu menjadikan bumi itu terus berubah dan layak untuk dihuni bagi manusia dan organisme lainnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saksikan saya di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.